Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mungkin hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Ya, di sini saya akan langsung saja menerangkan bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, mungkin kalian sudah tahu bab yang satu ini mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Sebelum kita bahas masalah itu, yang saya jelaskan di sini apakah yang dimaksud dengan Pancasila dan apakah yang dimaksud dengan kekuasaan. Mungkin Pancasila kalian sudah tahu pengertiannya, yaitu ada 5 dasar ya. 5 dasar itu apa saja mungkin kalian sudah tahu ya. Selanjutnya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki ataupun diperintahkan. Contoh, presiden adalah sebagai memegang kekuasaan sebagai kepala negara. Kemudian di sekolah, kepala sekolah itu memegang kekuasaan di sekolahnya masing-masing. Mungkin kalian sudah tahu atau mungkin nanti bisa kalian mencari contoh yang lain atau seperti kepala desa dan sebagainya. Kita lanjutkan setelah kekuasaan, yaitu mengenai sistem pembagian kekuasaan. Macam-macam kekuasaan, ada 2 dari para ahli. Yang pertama adalah John Locke, yang kedua adalah Montesquieu. Kalau John Locke yaitu mengenai legislatif, yang pertama, yang kedua eksekutif, yang ketiga federatif. Sedangkan Montesquieu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, biasanya disebut dengan trias politika. Mungkin kalian nanti bisa dilihat dari buku paket kalian masing-masing, yaitu mengenai pengertian legislatif, eksekutif, dan federatif yang menurut John Locke. Sedangkan untuk pengertian legislatif, eksekutif, yudikatif yang menurut Montesquieu nanti ada di buku paket kalian, bisa melihatnya masing-masing. Sistem pembagian lembaga negara ya. Eksekutif itu meliputi presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Sedangkan legislatif adalah MPR, DPR, DPD, dan seterusnya. Kemudian yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Lanjut. Tadi sudah saya sebutkan adalah trias politika itu meliputi 3 macam lembaga. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Indonesia merupakan ya pengembangan dari trias politika itu dari Montesquieu ya, menjadikan kekuasaan ataupun konsep trias politika dikembangkan oleh pemisahan kekuasaan. Lanjut, Bu. Pembagian kekuasaan negara, ada pembagian kekuasaan horizontal dan ada kekuasaan vertikal. Kalau kekuasaan horizontal itu kekuasaan berdasarkan fungsinya, sedangkan kekuasaan vertikal kekuasaan berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan. Kalau kekuasaan horizontal ini pembagiannya, yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan legislatif, 4 kekuasaan yudikatif, dan kelima kekuasaan eksaminatif, dan terakhir 6 kekuasaan moneter ya. Nanti di sini pengertiannya ada di dalam buku paket halaman 7, 6, dan 7 ya. Nanti kamu bisa melihat di situ. Mungkin di sini hanya saya garis besarkan saja, tapi kalian nanti bisa merangkumnya di buku paket halaman 7. Sudah, Bu. Sini ya, kekuasaan tadi ya. Ada yang kekuasaan yang terakhir adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau kekuasaan vertikal ini berdasarkan tingkatan pemerintahan yang diatur dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahnya, daerahnya masing-masing. Terima kasih, nanti dilanjutkan ya anak-anak. Untuk tugas kalian, kamu lihat halaman 9, yaitu mengenai tugas mengenai lembaga-lembaga negara dan dasar hukumnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.